Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Teman-teman mungkin ada beberapa, apa ada yang sudah pernah mengambil mata kuliah ini atau baru semester ini mengambilnya semuanya ya? Satu angkatan semua kah? Untuk FTP? Oke, sepertinya sudah lumayan banyak nih. Oke, kalau gitu kita perkenalan. Jadi hari ini kita akan perkenalan dulu sebelum kita mulai ke materi. Nah, jadi sebelum materi nanti kita akan perkenalan, kemudian nanti akan ada sedikit pengantar mengenai kenapa sih kok kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalian bisa tahu nanti kenapa sih kok masih ada aja sih mata kuliah ini. Oke, sebelum kita perkenalan dulu, mungkin udah ada yang tahu nama saya? Ada yang udah tahu nama saya siapa? Ibu Zerita. Oke, lihat di ini ya, di siakat ya. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ya, karena saya juga terus terang pertama kali mengajar di Fakultas Teknologi Pertanian. Ini pertama kali juga buat saya. Oke, perkenalkan, betul sekali nama saya Zenita Kurnia Putri. Latar belakang pendidikan saya S1 dan S2 di Ilmu Komunikasi di Universitas Brawijaya di FISIP. Sekarang saya berstatus sebagai dosen LB di mata kuliah umum di PMPK UB untuk mengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di FTP ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar teman-teman semua di mata kuliah Kewarganegaraan. Nah, domisili saya dari Malang, tapi aslinya saya dari Depok, Jawa Barat. Mungkin ada yang dari Depok, Jawa Barat atau dari Jawa Barat. Tapi kalau Depok sebenarnya lebih cenderung dekatnya ke Jakarta. Karena bahasanya bahasa Sunda saja saya nggak terlalu fasih, lebih ke bahasa Indonesia sehari-hari lah. Oke, ini nomor handphone dan alamat email saya. Nanti teman-teman bisa save untuk misalnya pengumpulan tugas atau ada yang ditanyakan perihal materi-materi di perkuliahan juga boleh. Oke, sekarang kita beranjak ke kontrak kuliah. Kuliah kita akan santai, kita banyak diskusi, kita banyak interaksi. Walaupun kuliah daring, tapi kita berusaha menciptakan suasana kelas yang seru. Kemudian juga kalian bisa dengan bebas untuk berinteraksi dengan teman-teman sekalian. Dengan saya juga, mau kalau ditanyakan boleh langsung ditanyakan. Kemudian untuk masih banyak banget ya yang baru hadir nih, saya jadi sambil admit semuanya nih. Oke, lanjut untuk presensi kita 80, saya untuk presensi 80% minimal. Kita ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Kalau misalnya tadi kurang 80% atau misalnya kalian masuknya sebelum UTS tuh 2 kali, tidak masuk izin 2 kali, itu akan tidak bisa ikut ujian. UTS-nya tidak bisa ikut. Tapi kalau misalnya kalian izin ke saya dulu sebelumnya, saya mungkin nanti bisa membantu untuk agar presensinya bisa 80%. Seperti itu. Jadi semua perizinan langsung ke saya ya. Oke. Untuk perkuliahan kita akan ada 2 term, yaitu sebelum UTS dan sesudah UTS. Atau sebelum UAS itu di term pertama itu kita 5 kali pertemuan maksimal, kalau sama dengan setelah UTS. Dan sisanya nanti akan ada beberapa materi atau tugas-tugas yang hanya saya berikan secara asinkronus atau menggunakan Google Classroom. Jadi mohon mungkin notifikasinya di Google Classroom-nya dinyalakan. Jadi kalau ada info atau apa dari saya di sana bisa langsung tahu, karena ada beberapa yang semester sebelumnya yang kita menggunakan daring juga, yang dia nggak ngecek Google Classroom-nya, akhirnya sampai pertemuan berikutnya baru tahu kalau ada tugas, ada materi dan lain-lain. Jadi mohon teman-teman lebih aware untuk ngecek terus ke Google Classroom-nya. Kemudian untuk presensi, nanti akan saya buatkan link untuk presensinya. Teman-teman bisa memasukkan, jadi presensinya untuk kelas saya itu ada 2.
Yang pertama, kalian menggunakan Google Drive itu mengisi kolom untuk daftar hadirnya aja kayak biasanya. Tapi yang kedua, itu ada mengupload kalau kalian benar-benar hadir. Jadi tertib ya, maksudnya kalian nanti men-screenshot kalau kalian memang ikut perkuliahan atau mau screenshot materi atau tugas yang kalian kumpulkan. Jadi ada bukti kehadirannya. Tapi kalau memang memberatkan ke teman-teman, bisa mengisi yang Google Drive-nya aja. Yang paling penting adalah yang mengisi di Google Drive yang ada daftar presensinya itu. Kemudian pengisiannya maksimal jam 8 malam setiap harinya. Karena kita kuliahnya sore, jadi mungkin bisa maksimal besok kalian mengisi, misalnya lupa ya, atau mungkin ada keperluan sehingga kalian nggak sempat untuk mengisi daftar hadir hari ini juga, bisa besoknya boleh, saya kasih toleransi. Oke, untuk meeting, selama meeting kalian diwajibkan on cam. Kemudian untuk tugas dikumpulkan maksimal 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Dan untuk nilai itu terdiri dari tugas, kuis, kemudian nilai UTS pastinya, dan keaktifan selama kalian di kelas. Oke, ini referensi belajarnya. Yang pasti kita menggunakan buku dari Kemenristek Dikti masih waktu itu ya, tahun 2016, karena yang baru juga kita belum update juga tentang pendidikan kewarganegaraan, karena kalau pendidikan kewarganegaraan itu sudah baku pakem, jadi apa aja yang dipelajari itu sudah sama semuanya. Namun ada beberapa referensi lain yang mungkin kalian bisa gunakan, misalnya tentang peraturan perundang-undangan, undang-undang kewarganegaraan, UUD 45, itu emang kalian harus tahu lah yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Kemudian buku-bukunya ada dari Jimmy Asidik tentang konstitusi, kemudian tentang pengantar hukum tata negara, kemudian dari Mahfud MD juga bisa tentang politik di Indonesia. Muhammad Erwin Kailan tentang Pancasila juga, Didi Latif, dan yang terakhir dari Suseno. Ini beberapa buku yang saya ada di dalam materi saya, namun kalian bebas. Saya tidak membatasi, misalnya kalian ada buku referensi lain, monggo silahkan digunakan. Nanti bisa kita compare, kita mungkin juga bisa jadi tambahan untuk materi-materi kita. Oke, gitu aja untuk kontrak kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke materi, ada yang mau ditanyakan? Masa malu-malu? Sudah cukup. Oke, nanti sambil berjalan ya, kalau ada yang mau tanyakan masalah kontrak kuliah, Bu, kok kayak gini sih, kayak gini, boleh silakan, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu untuk tanya ke saya. Nah, sekarang kayak kalau materi banyak banget, maksudnya berat ya, karena awal-awal masih kuliah, minggu awal biasanya kalau dulu saya masih zaman kuliah itu minggu pertama tuh kayak masih jet lag, masih masa liburan, jadi masih apa ya, moodnya tuh kurang mas untuk belajar. Tapi mudah-mudahan kalian nggak kayak gitu, tetap semangat, sampai nanti akhir semester semangatnya akan tetap utuh, tetap terasa, sehingga nanti kuliahnya pun nggak membosankan. Saya akan berusaha membuat kuliah ini tidak membosankan. Nah, untuk itu saya mungkin ingin men-share sedikit yang pernah saya jelaskan juga. Bentar ya. Nanti juga saya mau perkenalan ke teman-teman semuanya satu persatu, tapi mungkin ada sedikit yang saya bisa jelaskan di sini. Kenapa sih kok kita harus belajar tentang pendidikan kewarganegaraan? Pentingnya apa? Nanti mungkin akan dijelaskan sedikit di sini. Apa tidak mengenai undang-undang, kemudian tentang hak dan kewajiban warga negara, kemudian tentang Pancasila, itu pasti samanan. Kenapa? Kalau diulangin lagi, karena
kalau di kampus ini akan lebih kalian implementasinya, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kalian melaksanakan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu dalam kegiatan kalian sebagai warga negara. Kegiatan warga negara itu banyak, tidak hanya orang-orang yang sudah dewasa, sudah bekerja, sudah mempunyai keluarga, tapi dari mulai anak-anak, bahkan kalian mahasiswa juga punya peran sebagai warga negara. Nah, untuk itu, kenapa sih kalau kita berwarga negara? Ada beberapa, sebentar, kita agak percepat. Nah, di Indonesia itu ada WNI dan WNA, warga negara asing, warga negara Indonesia. Apa sih bedanya? Kalau warga negara asing jelas warga negara atau penduduk dari bangsa lain yang mereka berdomisili di Indonesia. Mereka tinggal sementara. Namun kalau warga Indonesia asli atau WNI itu adalah orang yang sudah disahkan secara undang-undang. Nah, ini perubahan. Kenapa kalau kita belajar kewarganegaraan terus padahal materinya sama, teorinya sama? Karena ya ini, kita harus menyesuaikan dengan situasi perubahan dinamika zaman. Dimana zaman dulu, zaman old, kita hanya berjuang, kemudian kita ya tidak memikirkan lah istilahnya yang individualnya kita, tapi memikirkan lebih kepada negara kita seperti apa. Namun sekarang ada globalisasi, banyaknya tingkat kemajuan di segala bidang, bahkan sampai ke teknologi informasi yang memudahkan kita untuk semakin gampang mengakses segala suatu hal, informasi. Nah, di situ adanya penurunan, degradasi moral. Kita menjadi semakin individualisme, kemudian kita mempunyai persaingan, satu sama lain tuh saling bersaing, namun tidak sehat, jadi saling menjatuhkan. Kemudian cara kita tatap muka juga berkurang, sopan santun, kemudian kebersamaannya itu semakin berkurang. Kemudian kita tidak memikirkan urusan negara, adanya krisis identitas, krisis kebangsaan, dan kebanggaan kita juga semakin menurun. Nah, hal tersebut membuat adanya penurunan, ada degradasi moral mengenai kecintaan kita terhadap tanah air dan rasa nasionalisme semakin luntur. Nah, tujuan belajar kita, belajar pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Apa sih good citizen itu? Good citizen itu adalah orang yang tahu perannya sebagai warga negara. Nah, di sini juga dijelaskan di Undang-Undang Nomor 12 itu untuk membentuk warga negara yang memiliki rasa kebanggaan dan rasa cinta tanah air. Nah, good citizen ini yang paling penting poinnya adalah kita bisa menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Jadi harus seimbang. Kita tidak hanya menuntut hak kita sebagai warga negara, tapi kita menjalankan kewajiban kita. Selain itu, juga adanya orientasi kepada mahasiswa. Kenapa fokusnya ke mahasiswa? Karena sesuai dengan dari kementerian juga, sesuai dengan pasal undang-undang juga dari pasal 35, di mana kenapa tujuan mengadakan mata kuliah ini adalah untuk agar mahasiswa itu bisa mempunyai wawasan, semangat kebangsaan, cinta tanah air, terus kemudian mengerti masalah demokrasi secara benar dan penerapannya seperti apa. Kemudian partisipasi dalam pembangunan dan segala kegiatan yang ada di kegiatan politik, kegiatan ekonomi dan lain-lain yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak hanya menjadi warga negara yang pasif, tapi kita bisa menjadi warga negara yang aktif. Nah, warga negara itu definisinya kalau dari KBBI itu adalah orang yang berdasarkan keturunan dan kelahiran. Jadi kalian bisa baca ya, saya berikan materinya. Kemudian warga negara juga berarti sikap, nggak hanya mengenai status kita, tapi juga sikap kita sebagai warga negara yang baik. Dan warga negara sesuai dengan Undang Nomor 12 adalah di Indonesia adalah orang yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Apa sih legalnya atau pengesahannya? Buktinya adalah seperti kalau kita warga negara Indonesia yang sudah berumur 18 tahun, 17 tahun itu punya KTP. Namun kalau warga negara asing, bukti legalnya atau pengesahannya adalah paspor mereka atau identitas mereka, paspor atau visa mereka. Dan itu tidak boleh dan tidak bisa hilang kecuali dicabut. Seperti itu. Dan kenapa kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Itu untuk pengembangan potensi karakter kita, kecerdasan kepribadian kita dalam bermasyarakat.
Selain itu juga tujuan akhirnya adalah teman-teman itu bisa mengetahui bagaimana sih lebih kritis dalam bersikap, bertindak dalam apalagi sekarang ya di demokrasi yang terjadi di Indonesia, sehingga kita bisa mempersiapkan momen atau masa di mana era demokratis yang benar-benar berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang diharapkan dari pembelajaran kita di pendidikan kewarganegaraan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti kita berhubungan antara tugas, kalian mengerjakan tugas dulu, baru minggu depan saya masuk ke materi berikutnya, itu tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, tugasnya, oke, ini dia tugasnya. Tugasnya teman-teman membuat satu video mengenai fenomena kewarganegaraan, bisa berhubungan dengan generasi muda, mahasiswa, atau mungkin dengan lingkungan di sekitar kalian, atau dengan politik yang ada di Indonesia. Kalian boleh ngambil cuplikan video dari internet, kalian jangan lupa mencantumkan sumber dari mana, atau kalian membuat videonya, membuat rangkaian ceritanya, seperti apa sih sekarang generasi muda berhubungan dengan kewarganegaraan. Kemudian kalian berikan analisis atau komentar, atau kalian berikan caption tentang bagaimana penerapan nilai-nilai di Pancasila. Kan kita tahu ada Pancasila itu ada 5 sila, dan apakah yang kalian tampilkan di video tersebut ada berhubungan dengan nilai-nilai di Pancasila. Misalnya sisi positifnya atau justru sisi negatifnya dari Pancasila yang tidak bisa diterapkan dalam kegiatan atau fenomena tersebut. Nah, dikumpulkannya maksimal 1 minggu seperti saya sudah jelaskan.